Prakirawan Cuaca Stasiun Meteorologi BMKG Ahmad Yani Kota Semarang menyebut, masyarakat yang tinggal di wilayah Jawa Tengah mesti waspada, pasalnya aktivitas gelombang atmosfer yang terjadi di langit Indonesia mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Hal ini menyebabkan Provinsi Jawa Tengah akan diguyur hujan secara merata dalam sepekan ke depan. Potensi hujan yang perlu diwaspadai adalah ketika intensitas hujan sedang hingga lebat yang disertai angin kencang, kilat, dan petir. Untuk pemetaan wilayah sendiri, warga yang tinggal di wilayah Pegunungan Tengah perlu diwaspadai potensi pohon tumbang dan bencana longsor, sementara untuk warga yang tinggal di wilayah Pantura, diimbau untuk waspada terhadap potensi banjir rob. Ya, apa kabar pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada? Saat ini saya Farida Amalia selama 30 menit ke depan dalam program Sapa Nusantara. Dan kita kali ini akan bahas terkait dengan cuaca ekstrim. Apakah di Jawa Tengah ini cuacanya aman terkendali ataukah memang ada cuaca-cuaca yang harus kita waspadai? Dan untuk membahas lebih detail, lebih jelas dan lebih lengkap, saat ini kami sudah bersama dengan Pak Trio Tomo selaku Koordinator Unit Analisa dan Pengolahan dari BMKG Kota Semarang. Apa kabar nih Pak Tri? Baik, Mbak Lia. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sehat Semoga Mbak Lia nih. juga sehat, ya. Amin. Di tengah kondisi musim yang mulai musim ini ya Pak, yang musim hujan. Musim penghujan, ya. Oke, tapi terkait dengan musim hujan yang di Jawa Tengah ini utamanya. Bisa dijelaskan nih Pak, kalau yang gambarannya ini bagaimana sih gambaran umum kondisi musim hujan di Jawa Tengah ini, Pak Tri? Jadi di Jawa Tengah ini sebagian besar sudah seluruh kota, kabupaten di Jawa Tengah sudah memasuki musim penghujan. Jadi eh, ada beberapa daerah mungkin yang sudah masuki puncak musim penghujan Hujan. di Jawa Tengah di bulan Desember, ya Mbak, ya. Itu sekitar daerah Cilacap bagian selatan, daerah Kebumen, daerah Purworejo, dan juga sekitar Purbalingga, Banyumas Selatan, terus sekitar Purbalingga Selatan dan juga Wonosobo Selatan. Jadi ada beberapa daerah yang sudah masuki puncak musim penghujan seperti yang saya sebutkan tadi untuk daerah-daerahnya. Oke, untuk Desember ini persiapan jelang Nataru. Ini kan kebetulan juga liburnya nanti libur Natal dan Tahun Baru. Pastinya kita berharap semuanya cuacanya cuaca yang cerah agar yang liburan dan merayakan Natal maupun Tahun Baru ini bisa eh, senang dan damai, nyaman. Tapi bisa nggak Pak disampaikan bagaimana kondisi pada akhir Desember nanti nih untuk yang Jawa Tengah. Baik, untuk kondisi dinamika atmosfer untuk sekarang bulan Desember, itu pada periode dasarian 1 Desember hingga dasarian 2. Jadi dasarian itu, jadi setiap bulan itu dibagi 3 dasarian. Jadi dasarian 1, dasarian 2, dan juga dasarian 3. Jadi pada periode dasarian 1 hingga dasarian 2, perlu diwaspadai potensi peningkatan curah hujan pada musim hujan dan juga gelombang tinggi. Jadi kondisi ini dipicu oleh suhu air laut yang juga hangat di sekitar Pulau Jawa dan juga kombinasi antara daerah tekanan rendah dan juga gelombang Kelvin atau gelombang ekuator Rossby. Jadi ketika gelombang atmosfer tersebut, Kelvin atau ekuatorial Rossby itu sedang melintas misalkan di sekitar Jawa Tengah atau di lautnya, itu bisa menambah uap air sehingga curah hujannya sedikit bertambah. Dan juga ada fenomena lainnya juga, yaitu La Nina, dan juga meskipun lemah untuk saat ini ya La Ninanya, tapi cukup bisa menambah eh, uap air sehingga curah hujannya sedikit mengalami peningkatan. Oke, Demikian, Mbak tapi Lia. kalau yang di Semarang sendiri bagaimana ini Pak? Pak Tri kondisinya karena sebelumnya waktu bulan November kemarin kan Semarang, Demak ini ya banjirnya lumayan eh, panjang dengan durasi hampir lebih dari 1 pekan banjirnya justru. Ya, mungkin ada untuk yang kemarin itu memang ada fenomena-fenomena yang saya sebutkan tadi itu mulai peningkatan. Jadi dia menambah curah hujan sekitar kota Semarang. Namun
sudah hampir semingguan ini ya, cuaca di sekitar kota Semarang itu ringan sedang gitu. Betul. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah. mengalami apa ya, mengalami kayak penurunan seperti itu. Namun tetap diwaspadai bahwa kita sudah memasuki musim penghujan, terutama daerah kota Semarang dan juga sekitarnya. Jadi masyarakat tetap waspada ketika hujannya itu mungkin lama ya. Dia Hmm. mungkin diwaspadai daerah-daerah yang sudah terbiasa atau secara klimatologisnya itu sudah sering Langganan. mengalami banjir, langganan Iya. banjir, itu harus tetap waspada seperti itu, Mbak. Oke, kalau kita lihat, Pak Tri, apakah ada perubahan pola cuaca yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya nih, antara tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya ini? Untuk pola cuaca, perubahan pola cuaca untuk tahun ini, itu cuaca secara signifikan ada terutama kemarin ya Mbak, ada anomali seperti anomali dan juga variabilitas yang signifikan seperti anomali SST gitu. Jadi anomali SST ini sampai dengan Desember ini, awal Desember ini masih hangat sekitar Laut Jawa dan juga sekitar perairan selatan Jawa Tengah, sehingga itu menambah apa, peningkatan curah hujan. Oke, kita akan lanjutkan terkait dengan musim penghujan. Semoga aja musim Hmm. penghujan ini tidak begitu ekstrim. Kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa Kompas TV masih bersama kami dalam program Sapa Nusantara dan bersama dengan Pak Tri dari BMKG. Pak Tri, jika tadi sudah disampaikan terkait dengan cuaca ekstrim, kemudian puncak musim penghujan di Jawa Tengah itu daerah mana saja? Kali ini kita akan tanya sebagai masyarakat. Kita harus antisipasi kan untuk mengetahui detail, kemudian kita mengetahui update kondisi saat ini bagaimana itu harus bagaimana Pak Tri? Apakah langsung menghubungi BMKG atau bagaimana? Kadang kalau kita searching-searching juga kan ada juga ya, tapi kan tidak semua masyarakat atau publik itu langsung scroll-scroll seperti itu. Ada informasi nggak Pak ini untuk memudahkan Baik, mengetahui kondisi jadi cuaca? baik Mbak Lia, eh, untuk masyarakat Jawa Tengah khususnya ya dan juga sekitarnya. Jadi kita mulai sekarang mungkin harus menjadi masyarakat yang tanggap cuaca seperti itu. Jadi sebelum mulai aktivitas kita harus kalau bisa mengecek perakiraan cuaca hari ini seperti apa. Apakah hari ini hujan atau enggak, ringan sedang aja, atau kita bisa seperti gini. Misalkan pagi Iya, hari itu cuacanya sangat panas sampai siang gitu. Namun tiba-tiba itu dalam 1 jam itu awan mendung. itu berubah mendung, hitam, pekat, dan juga anginnya itu sedikit kencang. Jadi dari situ kita harus sudah kayak paham gitu. Oh ini cuacanya mau ekstrim, bisa dibilang Hmm. seperti itu. Atau mau hujan sedang dan lebat. Atau enggak bisa jadi oh ini bisa pertanda puting beliung seperti itu. Jadi ketika ada fenomena pagi hingga siang panas sekali, terus tiba-tiba dalam 1 jam itu cuacanya mendung, hitam pekat dan juga angin kencang, nah itu patut waspada. Itu salah satu mungkin sebagai apa warning dari apa alam untuk kita supaya kita bisa Peka gitu ya apa Pak, kita harus mengetahui peka cuaca. gitu Iya, ya. peka seperti itu. Terus yang kedua, BMKG Ahmad Yani ini buka 24 jam, Mbak Lia ya. Buka 24 jam dan juga ada WA. Nah, jadi masyarakat bebas untuk menanyakan cuaca 1 hari ke depan. Namun di BMKG Ahmad Yani Semarang itu eh, tupoksinya itu sampai dengan 10 hari ke depan. Hmm. Tapi eh, tidak memungkinkan juga masyarakat bertanya, Pak ini eh, musim hujannya sampai bulan apa? Puncak musim penghujannya itu bulan apa? Bisa tanya seperti itu. Jadi yang pertama mungkin kita harus menginstal info BMKG untuk secara umum ya. Oke, Jadi info ada BMKG ada ya. aplikasi ya di Android ataupun di
iOS Apple ya, itu bisa diinstal info BMKG. Yang kedua khusus untuk daerah Jawa Tengah itu bisa juga mengakses web Stamed Ahmad Yani. Coba cari di Google Stamed Ahmad Yani, di situ kita bisa mengakses peringatan dini ataupun cuaca 1 hari ke depan, atau cuaca daerah khusus wisata, cuaca daerah khusus longsor seperti itu, daerah potensi banjir dan lain-lain. Jadi di situ di website Stamed Ahmad Yani juga eh, bisa mengakses. Yang ketiga itu, jadi kita ada platform namun masih berbasis web, itu cuaca.bmkg.go.id. Jadi di situ mungkin Cuaca.bmkg. kg.go.id. Di situ Oke. kita bisa mengakses pakaian cuaca eh, skalanya kelurahan atau pedesaan. Jadi kita sudah bisa melakukan perakiraan skala kelurahan pedesaan di seluruh Jawa Tengah. Jadi sekitar ada, kalau kecamatannya itu sekitar 750. Jadi di Jawa Tengah itu sekitar di atas 500 lah Oke, untuk oke, ini berarti kelurahannya. sebagai bentuk untuk memberikan informasi pada masyarakat sampai sedetil Iya, itu ya Pak ya. Ini untuk iya mencegah betul. supaya tidak terjadi bencana yang tidak diharapkan. Setidaknya masyarakat ada antisipasi dan ada persiapan baik diri Iya. sendiri maupun ini juga ya Dan lingkungan. juga satu lagi website yang kita mau perkenalkan yaitu DWT. Jadi nanti di mungkin pencariannya bisa diakses BMKG DWT. Jadi DWT itu apa? Digital Weather for Traffic. Jadi Oh, di situ kita bisa, kalau masyarakat Jawa Tengah mau berpergian misalkan dari Semarang ke Jakarta, nanti di situ bisa lihat, oh nanti cuacanya di sepanjang perjalanan seperti apa. oke. Mungkin kalau ada waktu lebih mungkin kita bisa menjelaskan ya Mbak Ilya ya. Namun Kita mungkin kita lebihkan nggak masih apa-apa kalau buat kasih Pak Tri. kita Demi kasih informasi buat gambaran-gambaran yang pemirsa ya. memudahkan masyarakat untuk mengetahui. Di situ di DWT itu kita bisa mengakses kayak peringatan dini. Jadi Hmm, ke daerah Jawa Tengah saat saat real time-nya itu ada hujan lebatnya di mana kita bisa ngecek seperti itu. oke. Ada cuaca, misalkan yang naik ke kereta itu bisa mengetahui cuaca tiap pemberian gitu. Oke, Seperti berarti itu, Bali detail ya. ya. Detail itu ya, Pak Tri. Kalau kita lihat cuaca di Semarang, Jawa Tengah secara umum. Tadi disampaikan kalau Desember ini ada beberapa wilayah yang sudah masuki puncak musim penghujan. Kalau di Semarang sendiri ini Ya, puncak musim penghujannya antara Februari hingga eh, April atau gimana nih, Pak? Januari. Oh, Januari. Untuk puncak, puncak itu mungkin dihitungnya gini. Dalam 1 bulan itu berapa curah hujan yang paling tinggi antara Januari, Februari. Dan perakiraan kami untuk daerah Kota Semarang, untuk Jawa Tengah, mohon maaf ya, untuk Jawa Tengah itu rata-rata antara bulan Januari dan juga Februari. Seperti Januari. yang saya sebutkan tadi di awal, untuk sudah ada yang mencapai puncak daerah kota atau kabupaten sudah masuki puncak musim penghujan. Jadi daerah sekitar Cilacap bagian selatan, daerah Banyumas, daerah Kebumen, daerah Purworejo, daerah sekitar Wonosobo bagian selatan, Purbalingga bagian selatan, dan juga Banjarnegara bagian selatan. Jadi ada yang sudah masuki puncak musim penghujan. Namun sebagian besar di Jawa Tengah puncak musim penghujannya terjadi pada Januari dan juga Februari. Januari dan Terkhusus untuk Kota Semarang sendiri, ada mungkin, kalau saya lihat itu puncak musim penghujannya, mohon maaf sebentar, itu terjadi pada Januari, itu di sekitar Semarang bagian tengah sampai di sekitar pesisir Kota Semarang, pesisir pantai. Namun di sekitar bagian selatan seperti daerah Tembalang, Tembalang. sebelahnya Tembalang tuh apa ya, Pedurungan, itu puncak musim penghujannya bulan Februari. Seperti itu, Mbak Lia. Berarti Jadi berbeda-beda seperti yang saya sebutkan tadi, di Cilacap pun berbeda, di utara, Cilacap Utara maupun di Cilacap Selatan itu berbeda juga.
Oke, berarti ini begitu. sebagai antisipasi juga ya buat pemirsa sekalian, buat publik. Jadi ada antisipasi kalau misalkan mau bepergian ke sana kemari, oh lihat dulu, ah, cek dulu, kayak gitu. Seperti Ya, yang tadi beberapa web website yang disampaikan oleh Pak Tri. Pak Tri, menarik sekali. Kita akan melanjutkan perbincangan usai jeda pariwara berikut ini. Ya, saudara masih bersama dengan kami dan Pak Tri dari BMKG. Kita akan bahas lagi terkait dengan antisipasi persiapan kita di musim penghujan ini. Jadi dengan adanya BMKG ini, BMKG akan bantu kita memberikan informasi yang akurat, data yang akurat terkait dengan puncak musim penghujan, kemudian arah angin kemana. Jadi kita antisipasi kalau misalnya kita mau pergi ke pantai, kemudian dari BMKG ada kan rilisnya, ada prediksinya, ada datanya bahwa hari ini sekian-sekian meskipun kita juga tetap antisipasi sih, tidak harus langsung nggak mau pergi-pergi, nggak boleh gitu juga. Pak Tri, boleh dijelaskan nih kalau misalkan seberapa akurat dari prediksi BMKG ini? baik. Kalau ditanya seberapa akurat, berarti kan tanya angka ya, Mbak ya. Iya. Jadi untuk peringatan dini kita, peringatan dini cuaca ekstrim, kita verifikasinya. Verifikasi itu jadi yang kita perakirakan dengan yang aktual itu ada kekelopan gitu, seperti itulah bahasanya. Jadi untuk verifikasi kita peringatan dini cuaca ekstrim 2%. Dan juga untuk apa, untuk yang kita juga melakukan verifikasi untuk cuaca penerbangan juga, karena kita tupoksinya juga ada cuaca penerbangan itu rata-rata di atas 91%. Jadi secara hitung-hitungan matematisnya uh, kita insya Allah bagus, Mbak. Jadi Insya jadi Allah. alhamdulillah kita verifikasinya bagus. Jadi untuk yang patut dipahami masyarakat bahwa semakin lama gini, kalau perakiraan itu bisa salah. Namun pengamatan, kita juga ada pengamatan ya, pengamatan cuaca. Namun pengamatan cuaca tidak boleh salah. Jadi kita ketika ada pengamatan suhu, kelembapan itu tidak boleh salah. Ukuran apa, nilainya, angkanya tidak boleh salah. Namun untuk perakiraan boleh salah. Namun di kita yang bagus itu perakiraan yang mendekati apa kayak 0 sampai 3 jam itu perakiraan cuaca ekstrim 0 sampai 3 jam. Namun ketika perakiraan itu semakin lama, misalkan perakiraan cuaca 20 hari ke depan itu otomatis verifikasinya akan semakin kecil seperti itu. Beda Jadi itu dengan yang tadi ya Pak, 0 sampai apa? 3 jam gitu ya. Iya, iya. Jadi eh, 0 sampai 3 jam dan juga perakiraan penerbangan kita bagus, alhamdulillah selama ini, Pak Alia. Amin. Alhamdulillah. Pak Tri, ini ada pemirsa juga yang penasaran. Apakah Desember ini masih aman untuk para nelayan untuk melaut anginnya dan kondisi hujannya? Ya. Ini bagaimana menurut Pak Tri? Eh, kita terus kita selama ini setiap hari itu ada kayak siaran radio, Mbak. Jadi di situ kita tiap pagi itu ada sekitar 3 atau 4, sore malam itu sekitar ada 2 atau 3 stasiun radio, dan di situ kita selalu update mengenai tinggi gelombang. Apa tinggi gelombangnya? Kalau di sekitar Laut Jawa itu, kalau tinggi gelombangnya di atas 1,5 meter itu sudah termasuk bahaya. Jadi Bahaya. tiap sehari, selama 2 kali sehari kita selalu melakukan Update apa ya. eh, ya update di media sosial. Untuk bulan Desember sendiri sampai dengan tanggal 8 ini ya, itu di sekitar Laut Jawa itu update hari ini itu sekitar 2,5 meter sampai dengan 2,5 meter, jadi cukup membahayakan Oh, bagi tinggi. nelayan maupun masyarakat yang yang melakukan Melakukan perjalanan aktivitas di laut ya, melakukan laut ya. aktivitas di sekitar perairan atau laut seperti itu. Namun di sekitar selatan, di selatan perairan selatan Jawa Tengah itu
tadi update terakhir itu sampai dengan 2,5 meter. Jadi cukup aman. Kalau di selatan cukup aman kalau 2,5 meter. Memang kalau di selatan itu eh, yang membahayakan di atas 2,5 meter, bisa sampai 4 meter. Jadi karena hari ini masih 2,5 meter, masih cukup tidak membahayakan. Oke, Namun saya harap masyarakat selalu pantau tetap untuk waspada. pelayaran atau ya tetap selalu pantau informasi cuaca di kami. Kalau maritim mungkin di BMKG BMKG Maritim Maritim. Tanjung Tanjung Mas nggih. Nah, jadi di websitenya itu di pencarian tulis saja BMKG Tanjung Mas Semarang. Nanti akan muncul perakiraannya. Oke, Jadi Pak selalu Tri. update. Jadi kalau Oke, ada siklon tropis itu akan menambah di gelombang 2 sampai 3 kali lipat. Jadi patut waspada dan juga hati-hati. oke. Kita berharap musim penghujan ini penuh berkah tanpa ada bencana. Ada himbauan Amin, atau pesan amin. dari Pak Tri untuk pemirsa sekalian? Baik, himbauannya untuk masyarakat khususnya di Jawa Tengah, setiap hari selalu pantau informasi dari kami. Jangan jangan apa? Terlena. Jangan telan mentah-mentah informasi hoax yang Ya, mungkin betul. datang dari yang orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi selalu pantau informasi di web resmi kami. Jadi di info BMKG atau di website BMKG ataupun di website kami Stamed Ahmad Yani ya, Semarang. Seperti itu Oke. aja, Mbak. Terima kasih Ya. Pak Tri atas waktunya. Semoga informasi yang disampaikan oleh Pak Tri ini bermanfaat buat kami semua, buat pemirsa sekalian. Jadi pemirsa, setiap saat kita harus selalu waspada dan kita harus punya antisipasi. Kurang lebih demikian Pak Tri, terima kasih atas waktunya. Saya Farida Amalia, mewakili kerabat Sama-sama, Mbak Lea. juga. Ucapkan terima kasih. Kompas TV, independen terpercaya. Matur suwun Pak Tri. Terima kasih Mbak Lea dan juga Kompas.